Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang hukum memperingati Maulid Nabi. Kenapa jadi penting kita diskusikan pada pertemuan kali ini? Karena ada sebagian kelompok atau sebagian ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh mengadakan peringatan Maulid Nabi, dan mereka selalu menggunakan hadis tentang bid'ah. Mereka menyatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu tidak boleh karena ini perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, maka hukumnya tidak boleh, bid'ah atau haram dan lain sebagainya. Saya tidak akan mendiskusikan dalil-dalil mereka, tapi saya ingin mempertegas bagaimana hukum memperingati Maulid Nabi ini. Sebelum kita membicarakan tentang dari sisi fikih, kita melihat dulu tentang apa sih Maulid ini. Karena di masyarakat ada yang menyebut Maulud, ada yang menyebut Maulid. Yang benar itu apa, Maulud atau Maulid? Nah, kalau Maulud itu isim maf'ul, artinya anak yang dilahirkan. Tapi kalau Maulid ini bisa diartikan dorob zaman atau dorob makan, artinya waktu kelahiran anak atau tempat kelahiran anak. Kalau kita menggunakan ilmu sharaf itu menggunakan fi'il madhi walada yalidu waladan wa mauladan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Kata-kata walada, anak yang sudah dilahirkan, anak laki-laki yang lahir. Yaitu anak laki-laki yang sedang atau akan lahir. Waladan anak, wa maulidan anak, fahuwa walidun orang yang melahirkan, wada kamauludun anak dilahirkan, lid lahirlah kamu laki-laki, la talid jangan lahir kamu laki-laki, maulidun waktu lahir atau tempat lahir, miladun alat lahir. Jadi kalau kita menyatakan bahasanya zikra maulidin Nabi, berarti peringatan waktu kelahiran Nabi. Kalau upacara berarti apa? Haflatu zikra maulidin Nabi. Acara atau resepsi peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana hukumnya memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu? Apakah perbuatan sunnah, yakni pernah dikerjakan Nabi atau dikerjakan sahabat diakui oleh Nabi Muhammad, atau pekerjaan ini pekerjaan bid'ah yang kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu suatu yang sesat? Maka ulama-ulama menjelaskan, terutama ulama kontemporer, misalnya Imam atau Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Yamani dalam kitab Fahim Yajibu an Tusahaha, dan juga kitab-kitab lama misalnya Imam Asy'uti itu menjelaskan bahwa memperingati Maulid Nabi itu hukumnya itu boleh, bahkan itu sunnah. Apa dalilnya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan, memperingati hari kelahirannya itu setiap hari Senin. Jadi Rasulullah sendiri itu mengadakan peringatan kelahirannya sendiri itu setiap minggu, bukan setahun sekali. Kalau kita mengadakan peringatan Maulid kapan? Setahun sekali.
setiap Rabiul Awal baru kita mengadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad itu setiap minggu, setiap hari Senin itu mengadakan peringatan kelahirannya sendiri. Nabi Muhammad memuliakan hari kelahirannya sendiri. Dari mana kita tahu? Hadis riwayatkan Imam Muslim, hadis ke 1162 diterangkan, ya, Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, mengapa engkau ini puasa hari Senin? Apa jawab Rasulullah? Pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin aku diutus sebagai Nabi, dan pada hari Senin Al-Quran pertama kali diturunkan kepada aku. Redaksi aslinya begini. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil itsnain. Qala dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu fihi yaumun unzila alaihi fihi. Rawahu Muslimun. Katanya su'ilan nabiyyu an shaum yaumil itsnain. Nabi ditanya tentang kenapa puasa hari Senin. Apa jawabnya kata Nabi? Qala dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan hari aku wa yaumun bu'istu fihi. Dan hari di mana aku diutus oleh Allah, yaumun unzila alayya fihi, yaitu hari di mana Al-Quran diturunkan kepadaku. Jadi berdasarkan hadis ini jelas sekali bahwa memperingati Maulid Nabi itu adalah perbuatan sunnah. Karena itu dikerjakan oleh Nabi. Apa sunnah itu? Katanya ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Yang disebut sunnah itu setiap apa yang disandarkan pada Nabi, baik itu berupa perkataan Nabi atau perbuatan Nabi, atau dikerjakan sahabat diakui oleh Nabi Muhammad. Nah, sedangkan memperingati kelahiran Maulid Nabi ini dikerjakan oleh Nabi sendiri. Kemudian bentuk memperingati apa? Dalam bentuk berpuasa. Jadi kata kunci memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu ada dalilnya berdasarkan hadis riwayat Muslim, hadis ke 1162. Jadi kita boleh. Nah, lalu bertanya, bagaimana cara memperingatinya? Ya bisa saja. Kalau Nabi Muhammad itu dengan cara berpuasa, ya kalau kita dengan cara menghormati Nabi Muhammad pada lahir itu. Menunjukkan apa? Kebahagiaan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Menunjukkan kebahagiaan. Kenapa kita harus bahagia? Karena kita ini bisa beriman dan berislam. Artinya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman pada para malaikat, beriman pada hari kiamat, beriman dan qadar ini. Lalu kita berislam dengan ucapan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari mana? Karena diutusnya Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad itu diutus kapan? Ya karena dia dilahirkan. Kalau nggak dilahirkan nggak mungkin diutus. Maka kita menunjukkan kebahagiaan kita ini oleh Allah diberikan karunia. Kita ini mempunyai seorang Nabi namanya Nabi Muhammad. Karena dengan Nabi Muhammad kita ini bisa beriman, bisa bertakwa, bisa berislam, dan insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Dia kan Nabi Muhammad. Dan kebahagiaan ini diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah supaya kita bahagia. Dengan Nabi Muhammad disuruh bahagia. Dari mana kita tahu? Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un."
Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, bi fadlillahi dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu." Maka dengan semua itu hendaknya kamu menyambut dengan gembira. Wa khairu mimma yajma'un. Kegembiraan itu lebih baik dari apa yang kamu miliki. Nah, ulama tafsir itu penafsiran kul bi fadlillah, kata bi fadlillah itu diartikan dengan karunia Allah, artinya apa? Dengan diturunkannya Al-Qur'an. Kita harus bahagia Al-Qur'an diturunkan kepada kita karena Al-Qur'an ini serba istimewa. Al-Qur'an ini sangat istimewa. Malaikat yang menyampaikan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad maka menjadi apa? Menjadi sayyidul malaikah, jadi pimpinan para malaikat. Jadi Al-Qur'an ini malaikat Jibril itu malaikat seperti yang lain. Pangkatnya sama. Tapi karena dia mempunyai tugas menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, langsung naik pangkatnya menjadi sayyidul malaikah, jadi malaikat yang paling terhormat. Begitupun Nabi Muhammad sebelumnya itu adalah seperti manusia yang lain. Tapi ketika dia itu menerima Al-Quran, menerima wahyu Al-Quran menjadi apa? Sayyidul Anbiya, menjadi pimpinan para nabi. Itu istimewa Al-Quran. Kemudian malam Al-Quran itu sama dengan malam-malam yang lain. Tapi ketika malam Lailatul Qadar itu waktu turunnya Al-Quran pertama kali pada Nabi Muhammad menjadi malam yang istimewa. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Gini Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan seperti yang lain, seperti Syawal, seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama. Tapi ketika bulan Ramadan itu waktu turunnya Al-Quran, maka bulan Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa. Jabal Nur, ya gunung seperti biasa, gunung-gunung yang lain. Tapi karena Jabal Nur tempat turunnya Al-Quran pertama kali pada Nabi Muhammad menjadi gunung yang istimewa. Begitupun gua Sur itu gua seperti yang lain, yakni di mana gunung di dalamnya itu berlubang seperti yang biasa. Tapi karena situ tempatnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran pertama kali, surat Al-Alaq ayat 11 ayat 5 menjadi gua yang istimewa. Maka karena itu apa di sini? Kita itu harus bahagia dengan diturunkannya Al-Quran. Ditambah lagi ini anak-anak ini yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran lalu paham isinya dan mengamalkan itu punya kedudukan istimewa. Nabi menyebutkan apa? Ahlullah. Itu digambarkan merupakan keluarga Allah. Jadi orang-orang yang sekarang hafal Quran dan paham isinya dan mengamalkan lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia itu punya kedudukan istimewa. Disebut apa? Ahlullah, keluarga Allah. Coba bayangkan. Maka karena itu apa? Kita harus bahagia. Kemudian di situ wa bi rahmatihi. Nah, kata-kata dengan rahmat Allah itu ulama tafsir di antaranya Imam At-Tabari itu menyatakan apa? Bahwa tafsir sini adalah isinya adalah Nabi Muhammad dengan diutusnya Nabi Muhammad. Karena dengan Nabi Muhammad ini kita tahu isi Al-Quran. Al-Quran turunnya pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan, kita sudah bahagia. Tapi yang terima Al-Quran, siapa yang terima Al-Quran? Nabi Muhammad. Nah, maka karena itu kita harus bahagia dengan Nabi Muhammad. Karena dengan Nabi Muhammad menerima Al-Quran, Al-Quran yang sangat istimewa itu, kemudian diajarkan pada sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in, sampai tabi'in sampai kepada kita semua sekarang ini. Sudah mencapai berapa? 14 abad. Nah, berarti kita harus bahagia. Ini perintah dari Allah harus bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dari mana kita bahwa di sini kata-kata wa bi rahmatillah itu adalah maksud Nabi Muhammad? Itu berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
tidak kuutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat alam semesta. Jadi ketika wabi rahmatillah di sini maksudnya siapa? Nabi Muhammad diutus pada alam semesta. Artinya apa? Kita harus bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad, harus bahagia dengan diutusnya Nabi Muhammad. Nah, bentuk kebahagiaan itu macam-macam. Apa bentuk bahagiaannya? Yang pertama, kita membaca sholawat di waktu kelahiran Nabi Muhammad. Selawatnya macam-macam. Ada selawatnya berupa selawat-selawat yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian selawatnya lebih panjang lagi, selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim amina innaka Hamidum Majid. Kemudian selawat yang lain dibacakan salawat, misalnya itu salawat bahriyah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tuhrisu biha qalbi wa tulhimuni biha al-ulum ladunni wa tukrimuni biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyati wa tuksiru biha amwali wa ashabi wa talamidi wa atyafi wa atabai wa tansubi Allahumma tamama rahmatika wa tamama ni'matika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa selawatnya atau sampai baca apa? Selawat seperti siapa? Baca tiba dengan berupa syair. Ya bisa baca selawat, misal selawat nariyah, selawat munjiat, atau selawat badar, selawat uhudiyah. Yang penting kita menunjukkan kebahagiaan kita dengan membaca selawat. Atau kita menunjukkan kebahagiaan apa kita? Kita kumpul-kumpul mendengarkan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan apa caranya? Kita mengadakan pengajian. Kita mengadakan pengajian, kemudian mendatangkan seorang ulama, seorang kiai yang nanti bercerita tentang riwayat hidup Nabi Muhammad dan keteladanan Nabi Muhammad. Menceritakan tentang akhlaknya Nabi Muhammad yang begitu mulia, menceritakan tentang ibadahnya Nabi Muhammad yang begitu baik, menceritakan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad untuk menegakkan kebenaran dan bagaimana Nabi Muhammad ini merupakan seorang rumah tangga yang baik. Diceritakan semua itu. Dalam bentuk apa? Menunjukkan kebahagiaan kelahiran Nabi Muhammad. Ada dengan apa? Kita itu bersedekah. Nah, karena Nabi Muhammad menyuruh kita suruh dermawan. Nah, kemudian untuk kebahagiaan apa? Kumpul-kumpul semua. Lalu ada yang sedekah, ada yang makan makanan yang enak, buah-buahan yang lengkap, bahkan ada uang yang dibagi-bagi. Yang diawali dengan apa? Baca selawat bersama, kemudian doa bersama, lalu kita selamatan makan bareng-bareng. Menunjukkan apa? Kebahagiaan kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian ada siapa lagi mengadakan? Pergi melaksanakan ibadah umrah yang diawali ziarah pada kuburan Nabi Muhammad. Orang-orang yang punya uang itu umrah ke sana, datang pada kuburan Nabi Muhammad. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan dirinya bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan ada seorang yang dia kafir, tidak beriman pada Nabi Muhammad. Yang ketepan dia pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah orang yang pertama kali terang-terangan menentang Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah merintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad itu mengundang famili-familinya di gunung
yang disebut namanya Jabal Abi Ubais. Katanya orang Madura Jabal Gubis. Tahu Gubis namanya? Gubis itu yang dipakai sayur itu namanya Gubis. Ya. Tapi yang benar itu Jabal Abi Ubais. Jabal kemudian menjadi Jabal Gubis. Nah, itu. Jadi gunung yang paling tinggi di Mekah itu dekat dari Ka'bah. Jadi kalau sampean itu pergi ke Mekah, Ka'bah itu kelihatan gunung namanya Jabal Abi Ubais, dan sekarang sudah mulai di uruk diambil itu, dibuat rumahnya Raja Salman. Tidak tinggi kayak itu. Lah, setelah Rasulullah dikumpulkan di Jabal Abi Ubais itu, lalu Rasulullah itu berpidato. Di atas pidatonya begini Rasulullah menyatakan, apakah kalian percaya kalau saya kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada musuh sedang mau nyerang kalian? Apa jawabnya semua yang hadir? Percaya wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya, kenapa kamu untuk percaya kalau saya sampaikan umpamanya di belakang gunung umpamanya ada musuh itu? Iya. Kenapa? Karena engkau tidak pernah berdusta. Lalu Rasulullah menyatakan berikutnya, aku peringatkan kepada kalian terhadap azab Allah yang menimpa kepada kalian kalau tidak mau beriman. Apa katanya Abu Lahab? Tabban yada Abi Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'ata. Tabban laka ya Muhammad, celaka bagi Muhammad. Apa hanya untuk ini engkau mengumpulkan buat ini? Lalu Nabi Muhammad diam, tidak menjawab. Lalu turunlah ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Dan di situ secara tegas bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Abu Lahab ini dari bahasa Katab itu Abu Lahab. Lahab itu apa artinya? Api yang berkobar-kobar. Tahu api semua yang begini? Oh, itu namanya lahab. Jadi kalau Abu Lahab bapaknya apa berarti? Abunya, bapaknya api yang berkobar-kobar. Ini merupakan cermin nanti neraka itu kan. Nah, Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad sendiri, karena Nabi Muhammad itu punya paman 9. Ayah Nabi Muhammad itu bersaudara 10, semuanya laki-laki, dan ayah Nabi Muhammad itu namanya Abdullah, itu anak yang terakhir. Singkat cerita, Abu Lahab itu adalah salah satu orang kafir yang mati pada perang Badar. Pada perang Badar termasuk 70 yang mati itu diantaranya adalah Abu Lahab. Nah, setelah mati itu datang mimpi kepada saudaranya namanya Sayyidina Abbas. Lalu dalam mimpi itu tanya Sayyidina Abbas itu, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa jawabnya? Saya masuk neraka. Saya disiksa setiap hari. Namun setiap malam Senin itu saya diringankan. Tidak seperti biasa dan diberi air yang besarnya, yang banyaknya seperti jempol jari. Jadi Abu Lahab tadi setiap malam Senin adabnya diringankan. Lalu dalam mimpi itu tanya Abu Lahab ini, Sayyidina Abbas tanya kepada Abu Lahab, kenapa kamu untuk malam Senin itu diringankan, bahkan mendapatkan bonus air yang besarnya seperti jempol jari? Lalu dia bercerita, saya mempunyai adik namanya Abdullah, dan Abdullah ini tidak segera menikah seperti yang lain. Namun pada akhirnya menikah dengan seorang perempuan namanya Siti Aminah. Saya senang sekali karena adik saya mau menikah. Dan ternyata tak lama kemudian ipar saya itu hamil. Saya senang sekali dengan istri adik saya itu hamil. Namun sangat saya terkejut setelah hamil 6 bulan. Istrinya itu ternyata adik saya meninggal. Akhirnya saya sedih dengan meninggalnya adik saya, dan saya sangat sayang kepada ipar saya karena dia hamil anak daripada adik saya. Lalu budak saya namanya Suwaibah, saya perintahkan untuk merawat adik ipar saya ini, dan saya perintahkan kepada adik saya ini, kepada budak saya, supaya nanti kalau dia lahir supaya diberikan kabar kepada saya. Singkat cerita, ketika aku duduk-duduk dekat Ka'bah, tiba-tiba budak saya ini memberikan kabar bahwa keponakanmu sudah lahir. Lalu saya tanya,
Laki-laki untuk perempuan. Laki-laki. Nah, karena saking bahagianya Suhaibah tadi yang beri kabar langsung dimerdekakan. Jadi saking bahagianya kelahiran keponakannya yang namanya Muhammad ini, langsung budak yang memberi tahu tuh tadi budak Suhaibah langsung dimerdekakan. Nah, karena saking bahagianya tadi kelahiran Nabi Muhammad dimerdekakan itu, maka setiap malam Senin apa yang terjadi? Azabnya diringankan dan mendapatkan bonus air. Artinya apa di sini? Dia itu diringankan azabnya setiap malam Senin karena senang, karena bahagia sebahagianya sampai memedurkan bedanya dengan apa? Dengan kabar kelahiran Nabi Muhammad, atau pada waktu adalah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Sayyidah Aminah. Coba bayangkan. Maka kata Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim, mengutip perkataan Imam Asyuti itu, apa katanya? Ini orang kafir yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Nabi Muhammad, dan waktu hidupnya dia itu mengganggu Nabi Muhammad. Tapi karena dia bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad, ternyata oleh Allah diringankan azabnya setiap malam Senin dan diberikan bonus air. Lalu bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah? Kira-kira kalau kita bahagia dengan kelahiran Rasulullah, apa yang terjadi? Pasti akan mendapatkan karunia lebih besar daripada yang diberikan kepada Abu Lahab yang tidak pernah beriman dan masa hidupnya selalu mengganggu Nabi Muhammad. Tapi karena dia bahagia dengan kelahirannya, maka dapat bonus. Maka itulah, jadi nyambung dengan ayat tadi falyafrahu dengan hadis ini. Maka karena itu ulama menyatakan bahwa mengadakan peringatan Maulid Nabi ini bukan ibadah mahdhah. Bukan ibadah mahdhah. Yang nama ibadah mahdhah ini al-aslu fil ibadati haram illa ma dallat dalilu ala masyru'iyyatiha, yaitu ibadah mahdhah itu pada dasarnya itu haram, maka dia tidak boleh kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Ini bukan ibadah mahdhah, tapi ini adalah merupakan kegiatan di sini mengandung pahala. Nah, dengan cara bahagia. Lah, maka karena itu, karena bukan ibadah mahdhah, bentuknya itu macam-macam menunjukkan kebahagiaan. Kalau Nabi Muhammad itu menghormat kelahirannya dengan puasa, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan apa? Dengan baca sholawat, dengan mengadakan pengajian, dengan kita kumpul-kumpul, kemudian saling sedekah, kemudian dengan cara kita ini menceritakan kebaikan Nabi Muhammad, menceritakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad, menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad. Itu menunjukkan kebahagiaan semua. Maka berdasarkan ini berarti kita hukumnya itu boleh untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi, bahkan itu termasuk sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan kemudian menjadi ibadah ketika diisi dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung ibadah. Kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kita baca sholawat, kita dapat dua. Yang pertama karena kebahagiaan kelahiran Nabi Muhammad, kita bahagia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita baca sholawat. Kalau kita berarti Muhammad dengan mengadakan pengajian, maka mendapatkan pahala dua. Yang pertama karena bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, yang kedua dapat pahala kita mengikuti pengajian. Karena orang yang datang ke tempat itu lalu niatnya ngaji, apa? Oleh Allah akan dipermudah masuk surga. Rasulullah menyatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi iman sahallahu tariqan ilal jannah. Orang yang pergi ke suatu tempat dalam rangka itu untuk mencari ilmu agama, dalam rangka mencari ajaran-ajaran yang berkenaan dengan agama, maka Allah mempermudah baginya untuk masuk surga. Jadi kita ini yang datang baca itu dapat pahala. Kalau ternyata itu mengadakan maulidan Nabi dengan apa? Saling sedekah, juga kita dapat pahala. Pahala yang pertama apa? Kita karena kita ini bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Karena kita bersedekah. Sedekah itu adalah perintah dari
Allah. Perintah dari Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran terdapat perintah sedekah, juga dalam hadis perintah dalam sedekah. Kita dapat pahala. Kalau memperingati Maulid Nabi itu dengan apa? Dengan ziarah pada kuburan Nabi Muhammad. Dia dapat dua. Kita ini karena bahagia dari Nabi Muhammad, dan kita dapat keberuntungan. Kenapa? Karena ziarah ke kuburan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, orang yang ziarah pada kuburanku setelah aku meninggal dunia, maka seperti dia ziarah kepadaku ketika aku itu. Nah, maka karena itu kesimpulannya berdasarkan beberapa dalil bahwa memperingati Maulidun Nabi itu adalah perbuatan yang sunnah, perbuatan yang mengandung pahala dan berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan itu bukan perbuatan bid'ah yang terlarang. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.